welcome back to my channel. Di video sebelumnya aku pernah bikin beberapa rekomendasi cerita Wattpad terbaik yang pernah aku baca dan belum diterbitkan. Nah, buat kalian yang belum nonton video itu, kalian bisa nonton dulu. Nanti linknya akan aku taruh di atas sini atau di description box, jadi pastiin kalian cek ya. Nah, di video kali ini aku akan kembali membawakan beberapa rekomendasi novel Wattpad terbaik yang pernah aku baca. Sobat kalian yang penasaran, jangan skip video ini, tonton sampai habis. And now without any further ado, let's get started. Novel pertama berjudul The Number You Are Trying to Reach Is Not Reachable yang ditulis oleh Adara Kirana. Novel ini menceritakan tentang Aira yang merupakan gadis super pintar tetapi antisosial, di mana Aira ini menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk belajar di rumah tanpa bergaul dengan teman-temannya. Bahkan dia ini tidak kenal dengan tetangganya, dan dia juga tidak memanfaatkan teknologi yang dia punya seperti handphone, laptop, dan semacamnya. Oleh karena itu, Aira lebih memilih untuk homeschooling daripada bersekolah di sekolah umum. Karena menurut pandangannya, sekolah biasa itu hanya akan menghambat dan menyia-nyiakan waktunya. Kenapa bisa menyia-nyiakan waktunya? Karena Aira sendiri sudah mempelajari semua mata pelajaran hingga kelas 12 SMA. Tetapi suatu ketika guru homeschooling dan juga ibunya menyarankan Aira untuk mencoba bersekolah di sekolah umum ketika penerimaan peserta didik baru di SMA. Lalu setelah beradu argumen dengan guru dan juga ibunya, Aira ini kemudian menurut untuk mencoba bersekolah di SMA pada umumnya. Dan mulai dari situlah kemudian Aira mendapatkan pengalaman-pengalaman baru yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Novel kedua yaitu Starstruck Syndrome yang ditulis oleh Aya Wijaya. Cerita ini berawal ketika Rigel ditugaskan untuk mewawancarai artis remaja sekolahnya bernama Kejora untuk dimuat dalam profil majalah sekolahnya. Tetapi karena kebencian Rigel dengan Kejora dan juga dunia entertainment membuat dia melakukan segala cara agar objek wawancaranya diganti. Dari situ, Rigel mulai menebarkan hal-hal negatif tentang Kejora agar objeknya ini diganti. Namun, bukannya diganti atau menjauhkan mereka berdua, tetapi Rigel dan Kejora ini justru semakin dekat. Tak hanya bikin baper juga, tetapi di sini mulai terkuak fakta-fakta tentang Kejora dan juga Rigel yang sangat menarik. Novel ketiga yaitu Satu Kelas yang ditulis oleh Citra Novi. Cerita ini menurut aku remaja banget karena jalan ceritanya super fresh dan relate dengan kehidupan remaja, terutama anak SMA. Kenapa? Karena di sini mengisahkan tentang Aldeo, di mana dia satu kelas dengan mantan pacar dan juga gebetannya. Gimana ya rasanya? Penasaran dengan cerita Aldeo? Kalian wajib baca buku ini. Karena selain kalian dibawa mengarungi kisah romansa mereka, kalian juga bakal dibikin senyum-senyum dengan jokes-jokes lucu di dalam buku ini. Novel yang keempat yaitu Just a Friend to You yang ditulis oleh Ega Deep. Novel ini juga sangat relate dengan kehidupan sehari-hari, terutama remaja, sama seperti cerita sebelumnya. Di sini menceritakan tentang sepasang sahabat bernama Gea dan juga Arka, di mana Gea ini terkena friendzone, tetapi dia tidak berani mengutarakan perasaannya kepada Arka karena dia takut jika tali persahabatannya akan rusak. Buat kalian yang mungkin juga sedang mengalami friendzone, perasaan kalian akan terwakilkan dalam buku ini. Novel kelima berjudul Shea yang ditulis oleh Asri Aji.
Buat kalian yang ikutin Belia Bentang Pustaka pasti sudah tidak asing lagi dengan novel Shea karena memang se-hype itu. Dan novel ini merupakan my all time favorite novel karena ceritanya super duper bagus, ringan tetapi padat akan pesan juga. Novel ini diawali dengan putusnya hubungan Shea dan juga pacarnya bernama Adrian. Kemudian ketika ada pameran ekskul di sekolahnya, Shea ini berkenalan dengan dua orang seniornya. Nah, dimulai saat itulah mulai ada peristiwa-peristiwa menarik antara Shea dan dua seniornya itu. Perasaan kalian di sini bakal dibikin campur aduk. Kalian bisa merasakan baper, ketawa, sedih, terharu. Pokoknya di sini lengkap sekali dan yang pastinya tidak meninggalkan pesan moral. Tidak hanya tentang baper-baperan atau cinta-cintaan, novel ini juga menyuguhkan tentang harapan, soal musik, lalu tentang kerja keras. Pokoknya novel ini sangat kompleks dan tidak membosankan. And last but not least adalah Surat Cinta Tanpa Nama yang ditulis oleh Pete Sansi. Mungkin kalau kalian dengar atau lihat judulnya, kalian mungkin akan berpikir, aduh ini kok judulnya bucin banget. Tetapi tunggu dulu, jangan langsung menghakimi karena di dalamnya ceritanya super duper unik dan seru banget. Ceritanya bermula ketika Sabrina sedang melihat pentas seni di sekolahnya dan tanpa sengaja menemukan surat cinta yang tidak ada namanya. Setelah menemukannya, Sabrina kemudian memberikan surat itu kepada kakak kelasnya bernama Jovan. Karena menurut Sabrina, Jovanlah pemilik surat cinta tanpa nama itu. Tetapi tiba-tiba Jovan ini bilang jika dia menerima cinta Sabrina. Otomatis Sabrina bingung dong. Nah, mulai dari situlah Sabrina ini kemudian berusaha menggunakan segala cara agar dia ini bisa lepas dari Jovan. Tapi Jovan juga tidak menyerah, guys. Dia ini justru memberikan soal matematika kepada Sabrina, di mana jika Sabrina bisa mengerjakan soal matematika itu, Sabrina bisa putus dari Jovan kapanpun dia mau. Buat kalian yang sudah pernah baca karya-karya Pete Sansi yang lainnya, kalian pasti sudah tahu ciri khas Pete Sansi, di mana di dalam setiap karyanya pasti disisipkan teka-teki yang super bikin penasaran. Nah, uniknya di novel kali ini teka-tekinya berhubungan dengan matematika. Karena ciri khas Pete Sansi tersebut membuat pembaca ini tidak mudah bosan ketika membaca karya-karyanya. Karena super bikin penasaran, bikin deg-degan, dan memutarbalikkan perasaan yang membuat kita makin semangat buat baca lagi dan lagi. Jadi itu dia tadi beberapa rekomendasi novel Wattpad terbaik versi aku. Semoga membantu dan semoga menambah referensi bacaan kalian. So I think that's all for today's video. I hope you guys enjoy it, and if you guys like this video, please give me a thumbs up, share this video, subscribe if you haven't already, ring the bell, and if you have any request, please comment down below. Thank you so much for watching, and I'll see you guys on my next video.